Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini, tanggal 24 Agustus 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD ataupun Gold pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat apa yang sudah terjadi kemarin, ya. Kemarin ada dua hal yang saya katakan. Yang pertama, bagi teman-teman yang ingin ambil posisi buy ketika harga break di atas 1900, silahkan. Tapi dengan resikonya adalah stop loss mau tidak mau taruh di 1885. Atau yang paling dekat adalah di 1895. Dengan take profit cukup sampai di 1910 aja. Dan bagi yang teman-teman ingin ambil posisi sell, bisa menunggu di area 1910. Nanti bisa open posisi sell dengan target sampai di 1900. Ini dengan kondisi kita mengabaikan berita yang terjadi tadi malam ya. Dan ternyata berita tadi malam itu memberikan dampak yang sangat signifikan. Kenapa? Untuk apa ya? Biasanya dari segi manufacturing dan dari segi flash manufacturing PMI dan flash services PMI itu biasanya tidak terlalu berdampak signifikan. Ada dampaknya tapi tidak terlalu besar banget. Tapi untuk berita kemarin ya dari USD, tidak hanya dari USD tepatnya, dimulai dari mata uang euro dari negara Eropa. Ini saya ke samping sedikit ya. Di sini kita bisa lihat berdasarkan datanya adalah dari segi sektor manufacturing dan services itu dari segi Eropa mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, terutama dari segi services PMI itu mengalami drop yang sangat signifikan. Dari negara Jerman servicesnya itu turun dari 52 ke 47, dari negara Eropa keseluruhan dari 50 ke 48. Kemudian dari segi negara UK ataupun Inggris servicesnya dari 51 ke 48, kemudian manufacturing dari 45 ke 42. Dan untuk dari segi USD sendiri, servicesnya masih di atas 50 ya, dari 52 ke 51, tapi dari segi manufacturing dari 49 ke 47. Jadi hype di market kemarin itu kalau boleh saya katakan adalah apa yang terjadi dari segi flash manufacturing PMI dan dari flash services PMI. Walaupun di sini dari segi USD manufacturingnya cukup berdampak buruk dari 49 ke 47, tapi dari segi services itu dari 52 ke 51 ya. Walaupun di sini data new home sales di sini mengalami kenaikan dari 684.000 naik menjadi 714.000, which is good sebenarnya. Tapi karena hype di market kemarin itu bisa dibilang hype di market itu lebih kepada apa yang terjadi dari segi manufacturing dan services PMI. Jadi jika teman-teman ada yang trading di euro dan juga di pound sterling, pada saat berita ini keluar, karena kita tahu hasilnya merah semua, pasti mengalami penurunan yang sangat signifikan kemarin, ya kan? Terus untuk pada hari ini, apakah kita bisa open posisi? Ya, seperti yang sudah saya katakan juga kemarin, kemungkinan untuk di minggu ini kita akan melihat yang namanya retracement dari XAU/USD. Ya, retracementnya sampai mana? Ya, kemarin teman-teman tinggal putar aja videonya lagi yang dimana kemarin sudah saya tarik Fibonacci-nya, ya kan? Yang kemungkinan bisa sampai di 1930. Ya. Jadi kalau mau copet-copet ataupun scalping untuk ambil posisi buy, bisa. Yang penting teman-teman tahu di mana ditaruh arah stop loss-nya. Ya, untuk saat ini kita masih punya satu area resisten lagi di 1920 ya. Kita masih punya area resisten di 1920. Untuk area demand sendiri di sini di M15 kita ada yang namanya rally base rally di sini. Ya, kita ada namanya rally base rally di sini di sekitaran harga 1910 ya. Nanti di 1910 itu menjadi area rally base rally kita untuk di time frame M15. Oke, di M30 kita nggak kelihatan, di H1 apalagi nggak kelihatan. Jadi bagi yang ingin ambil posisi buy bisa menunggu di 1910 ya.
Untuk yang sell saya rasa tunggu lebih baik di 1930. Tunggu di 1930. Jadi bagi teman-teman yang ingin ambil posisi buy ketika break 1920, apakah oke? Saya rasa oke ya, karena kalau dilihat untuk saat ini, jika harga ini tidak membuat penurunan lebih lanjut ya, dalam artian itu harga itu hanya stuck sampai di 19 berapa ini? 1914,50 anggapannya ya. 1914,50 anggapannya. Jadi kalau dia harga tidak bisa membuat penurunan, dalam artian harga itu hanya tektok begini aja, dan kemudian ketika break 1920, teman-teman mau ambil posisi buy bisa dengan target sampai di 1930. Stop lossnya nanti di mana? Stop lossnya cukup di bawah 1914. Jadi target di sini ya. Stop lossnya cukup taruh di swing yang terjadi terdekat. Misalnya harga itu sampai di 1914, kemudian break 1920, ya sudah, stop lossnya taruh di bawah 1914. Tapi misalnya swingnya itu terjadi di 1917, ya dinaikkan lagi stop lossnya di 1917 seperti ini. Tergantung di mana swingnya tadi. Ya, tergantung di mana swingnya nanti terjadi, apakah di 1918, 14 sekitaran itu. Ya, dengan kondisi harga itu break 1920. Tapi misalnya nanti pada beberapa jam kemudian setelah video ini saya rilis, harga itu membuat penurunan sampai menjemput area demand yang ada di 1910. Kalau teman-teman mau ambil posisi buy di area demand di sini, target teman-teman saat ini nggak usah terlalu jauh sampai di 1930, cukup sampai di 1920 aja ya, nggak usah lah terlalu jauh untuk ambil posisi TP. Kalau ingin ambil posisi di sini untuk ambil di daerah 1910, take profit itu cukup maksimal sampai di 1920 aja. Stop lossnya di mana? Untuk saat ini penempatan stop loss bisa ditaruh di bawah swing yang ada di sini ya. Ini swing di M15 dan sekaligus di M30. Ya, di sini bisa taruh di sekitaran 1902 atau di 1903 sekitaran ini. Ya. Jadi sekarang bagi yang ingin scalping bisa untuk ambil posisi buy dulu, karena kita sudah memastikan bahwa harga itu sudah jauh di atas 1900 ya. Jika dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu kemarin kita masih menunggu harga itu benar nggak bisa di atas 1900, dan karena akibat berita kemarin malam dari segi services dan manufacturing PMI itu berhasil membawa XAUUSD di atas 1900, berarti kita bisa untuk scalping buy dulu ya. Tapi yang kalau tidak mau mengambil scalping buy ya it's okay, karena sekali lagi market dominan masih biris, jadi naik ke atas ini hanyalah koreksi saja. Nah, jadi yang ingin follow the trend lebih baik sabar aja dulu di sekitaran 1930 ya. 1930 nanti bisa nanti open posisi sell dengan tentunya ada konfirmasi ya. Kenapa perlu konfirmasi walaupun market dominannya masih biris? Ya sekali lagi sekarang harga itu sedang naik, yang dimana naiknya ini masih rapi ya. Ini kalau dilihat di time frame H1 naiknya ini masih rapi ya. Naiknya masih rapi banget, jadi lebih baik jika ambil posisi sell, teman-teman mengikuti mother trendnya ataupun major trendnya, tapi teman-teman counter minor trendnya saat ini. Minor trendnya sekarang adalah bullish, major trend adalah bearish. Jika teman-teman ambil posisi sell berarti follow the trend yang major tetapi counter yang minor. Oleh karena itu perlu untuk ambil konfirmasi seperti itu, oke? Atau mungkin ingin menunggu hari ini beritanya terjadi, karena hari ini kita ada berita seperti biasa di setiap hari Kamis setiap minggunya. Kita ada yang namanya unemployment claim di jam 8:30 malam dan diikuti oleh durable goods dan core durable goods order. Yang dimana dari segi tingkat pengangguran mingguan di sini diperkirakan akan flat dari 239.000 akan tetap menjadi 239.000. Untuk durable goods order sendiri di sini agak sedikit berbeda ya.
Di sini dari 4,6% diperkirakan akan minus 4,1. Ini sangat luar biasa jauh di sini ya. Dari 4,6 ke minus 4,1. Sedangkan untuk dari segi core durable goods order sendiri dari 0,5 ke 0,2%. Berarti ada penurunan dari segi goods order sendiri, baik itu dari core durable dan juga durable-nya itu sendiri. Jadi yang ingin ambil posisi mau menunggu berita nanti malam silahkan, atau mau menunggu antara 19.10 kejemput atau 19.20 di break, seperti itu ya. Jadi sabar aja karena harga saat ini masih tektok di antara 19.20 sampai di 19.14 per video saya buat. Tapi misalnya pada saat video ini sudah rilis dan teman-teman baru nonton, dan jika harga di chart itu sudah melewati 19.20 atau sudah di 19.10, ya silakan teman-teman bisa melihat apa yang sudah saya buatkan di sini. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.